Baik Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan sedikit mereview sebuah aplikasi perangkat pembelajaran kurikulum Merdeka khusus untuk kelas jenjang SMP ya, all in one, yang sudah include ya semua kelas dan semua mapel ya, yang bisa Bapak Ibu Guru nanti ya digunakan sebagai referensi ya di lembaga Bapak Ibu semuanya. Langsung saja kita login. Ya, inilah tampilan ya aplikasi perangkat pembelajaran kurikulum Merdeka jenjang SMP ya. Seperti biasanya aplikasi ini ya terdiri dari dua menu tombol utama, yakni tombol secara horizontal dan tombol secara vertikal ya. Tombol secara horizontal ini adalah tombol yang digunakan untuk ya mengentry data, menginput data ya, yang mulai dari menu profil home ya, ini tombol menu home, ini isinya profil yang di dalamnya berisi identitas sekolah mulai dari nama lembaga sampai logonya ya. Kemudian ada nama ya, identitas ya perangkat yang mulai dari mapel, kelas sampai dengan penyusunnya, yang di situ juga ada nama kepala sekolahnya juga ya. Ini harus diisi dengan lengkap ya, jangan sampai kosong ya. Kemudian ada fasenya juga, kebetulan fase untuk SMP itu adalah fase D ya. Kemudian kita juga bisa mengisikan ATP, ini bentuknya ATP. ATP ini ya, atau yang biasa kita kenal dengan apa tuh namanya, alur tujuan pembelajaran ya. Ini sudah lengkap, kelas 7 sampai kelas 9 ya, semua mapel ya. Mapelnya apa saja bisa kita lihat di sini ya. Ada mapel PAI sampai mapel bahasa daerah, kita hitung. Ada PKN, ada bahasa Indonesia, ada matematika, ada bahasa Inggris, ada IPA, IPS, seni rupa, seni musik, PJOK, informatika, prakarya, dan bahasa daerah. Wah, cukup lengkap ya. Kemudian kelasnya ada kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 ya, ini. Kemudian ada tombol modul ya, tombol modul Bapak Ibu Guru, ini biasanya kita isikan ya, untuk bisa kita cetak biasanya di sini modul. Nah, ini seperti ini modelnya Bapak Ibu Guru. Modulnya modul yang cukup ramping ya, cukup simpel, yaitu bisa cuma satu lembar atau dua lembar, itu buatnya di sini. Kemudian ada RPE ya, ini adalah tombol yang digunakan untuk menginput ya RPE atau rencana pekan efektif yang sudah include 2 semester di sini Bapak Ibu Guru, yaitu bulan Juli sampai bulan Desember yaitu semester 1, dan bulan Januari sampai Juni itu semester 2 ya. Ini bisa diisikan, misalnya bulan Juli ada fortasi ya, kemudian bulan Agustus ya ada hari besar nasional 17 Agustus misalnya diisi di sini ya. Ada libur misalnya hari raya ya, hari besar nasional diisi di sini. Kemudian ada kegiatan inti, ini bisa diisikan untuk mengisi ya modul ya, pembuatan modul ya yang sudah jadi, ini bisa dimasukkan di sini. Ini bisa kita perlebar ya. Kemudian ada CP, ini master CP ya, ini sudah otomatis ya, Bapak Ibu Guru tidak usah mengisikan lagi, namun jika nanti kepingin merubah ya, jika dibutuhkan bisa dirubah. Kemudian ada elemen juga ya, semua mapel ini juga bisa diisikan di sini ya, namun ini tidak usah diisi karena ini sudah otomatis ya, sudah ya include ya. Kemudian ada isi modul, kemudian ada siswa ya, ini siswanya, ini juga bisa kita isikan guna nanti di
dimanfaatkan untuk membuat presensi ya, daftar hadir siswa. Misalnya kita buat presensi siswa mata pelajaran PAI kelas 7, maka harus kita buat. Misalnya kita pengen buat presensi PPKN misalnya, maka kita buat di sini ya, gampang lah Ibu Guru. Misalnya kita buat di sini adalah PPKN kelas 8 ini, maka dia akan muncul ya, PPKN kelas 8 ya. Kemudian isi KKTP ya, di sini bisa kita isikan ya sesuai dengan mata pelajarannya dan kelasnya ya. Ini bisa juga kita pilih mata pelajarannya dan kelas. Kemudian isi promes juga demikian ya. Misalnya kita isi 333, misalnya mata pelajaran apa? PAI kelas 7 ya, ini misalnya 6, ini 6 ya, ini bisa kita cetak. Nah, nyatanya di mana? Di sini Bapak Ibu Guru, prosem semester 1 misalnya ya. Nah, kenapa tidak muncul ya? Karena kita belum nyeting ya. Tadi prosemnya itu adalah PAI kelas 7, ini mata pelajarannya. Ini harus kita setting dulu. Kita pilih PAI kelasnya, baru kelas 7, baru kita bisa cetak. Ya, itu. Nah, ini kan 333 sudah muncul. Nah, ini prosem. Kemudian ada nilai ya. Nilainya ini juga bisa kita inputkan, misalnya nilainya mata pelajaran PAI kelas 7 ya, ini bisa kita isikan misalnya 80, 78, kemudian 88 misalnya. Ini bisa kita cetak ya, di sini kita setting tadi adalah PAI kelas 7, baru kita cetak untuk nilai, daftar nilai di sini ya. Maka otomatis akan keluar. Ini 80, 78, 88 tadi sudah kita inputkan. Kemudian ada jadwal, kita bisa mengisi jadwal di sini ya. Misalnya kita isi ya, Rabu misalnya PKN, kemudian bahasa Jawa misalnya, maka kita bisa nyetaknya ya mana di, nah ini jadwal guru di sini ya, ini. Maka akan muncul jadwal guru ini tadi. Kemudian ada lampiran-lampiran ya, lampiran-lampiran ini bisa kita isi ya, nanti kita cetak di sini lampirannya. Nah, ini di sini. Jika kita ingin mengisinya, lampiran modul ya, bisa diisi apa ya, ya data-data penting atau apa bisa di situ. Kemudian ada istilah ya, kurikulum merdeka dan master. Master ini berisi data utama atau data pokok yang ada di perangkat ini, mulai dari mata pelajarannya apa, kemudian nama gurunya siapa saja di lembaga sekolah, kemudian tahunnya, kemudian kelasnya ya, sehingga nanti akan muncul sebagai referensi di data profil ini ya, kalau kita sudah mengisi masternya ini. Kalau belum, berarti kita tidak bisa memilih atau mengisi datanya karena datanya berasal dari master sini. Lanjut, kemudian kita ke menu tombol yang vertikal ini. Tombol vertikal ini adalah digunakan untuk mencetak semua dokumen yang sudah kita isikan dari input data ini ya. Ada cover misalnya, nah ini covernya kenapa kok pendidikan agama dan budi pekerti kelas 7 ini, karena kita nyetingnya di sini. Nah ini kalau kita pilih bahasa Indonesia misalnya kelas 9, maka covernya ini akan kita tombol akan berubah menjadi bahasa Indonesia kelas 9 seperti itu. Ini ada ATP. Nah, ATP
ATP-nya bahasa Indonesia kelas 9. Kenapa? Karena kita sudah nyetingnya di sini. Ya, kelas 9. Ya, ATP-nya. Bahasa Indonesia ATP-nya adalah ini. Ya, ini fase D. Ya, peserta didik memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi bernada sesuai dengan tujuan dan seterusnya. Ya, kemudian elemennya ada menyimak, membaca, memeriksa, berbicara, merepresentasikan, dan menulis, dan seterusnya ini. Ya, kemudian ada prota. Ya, protanya seperti ini. Nah, ini tinggal cetak Bapak Ibu guru. Kemudian ada prosemnya. Prosemnya tadi sudah kita buat. Nah, ini kemudian ada KKTP. Kenapa kok muncul seperti ini? Ini digunakan untuk ya menyimpan file berbentuk PDF yang nantinya bisa kita simpan. Kita buka file PDF, ya bentuknya file PDF, ya contohnya KKM, ya seperti ini. Ini nanti kalau sudah kita simpan bentuk file PDF, ya itu akan bentuknya seperti ini. Nah, ini tinggal cetak nanti, cetak bentuk file PDF, ya sip. Oke. Kemudian ada alokasi waktu atau RPE. Nah, ini RPE-nya. Ya. Ini sudah include 2 semester. Misinya dari mana? Di sini. RPE itu alokasi waktu ini di sini misinya. Kemudian ada penetapan kompetensi seperti ini bentuknya. Ya, jika ingin kita pilih, kita file ke PDF, tinggal oke saja. Ya, jika tidak, kita print, misalnya kita tinggal copy gini aja. Ya. Oke, ya, ini bentuknya seperti ini. Kemudian pemetaan kompetensi, nah, bentuknya seperti ini, indikator kompetensi. Ya. Kita percepat Bapak Ibu guru karena saya mau sholat. Oke, ada jurnal seperti ini, jurnalnya tinggal kita isi saja. Kebetulan ini mata pelajarannya adalah bahasa Indonesia, ya kelas 9. Kita bisa setting misalnya apa, matematika juga bisa misalnya. Kemudian ada jurnal, ini jurnalnya. Nah, ini maka akan muncul apa, matematika kelas 9, jurnalnya seperti ini. Sudah ada isinya, datanya, tinggal ya cetak saja. Kemudian ada analisis keterkaitan CP, TP, dan AKTP. Seperti ini datanya. Oke, tinggal cetak. Ya, kemudian ada data analisis capaian seperti ini. Nah, semester 2. Kemudian ada ASK analisis standar kompetensi lulusan. Coba bisa kita cetak. Kemudian ada absensi tadi. Nah, ini nggak muncul absensinya tadi. Kenapa? Karena ya, kita itu nyetingnya tadi, ngisi absensinya itu di mata pelajaran IPKN kelas 8 kalau nggak salah itu. Nah, ini jadi keluar. Kemudian ada jadwal guru seperti ini. Kemudian ada kalender, ya ada tipe ya A seperti ini. Ada kalender pendidikan maksudnya, ya tipe B yang seperti ini, yang horizontal. Kemudian ada nilai, ya nilai siswa juga sama, yaitu nilai formatif, sumatif, dan akhir. Sumatif ini isinya dari sini nilai Bapak Ibu guru, ya kita pilih dulu mata pelajarannya kelas berapa baru kita isi, ya.
Kemudian ada modul ya, modul ini yang ramping, yang simple, cuma 2 lembar bisa dibuat di sini ya, gampang. Nah ini loh modulnya. Kemudian ini modul 1 2 3 4 5 ini bisa kita isi di sini ya, tinggal cetak nanti. Kemudian penilaian ya, seperti ini modelnya Bapak Ibu guru. Nah, penilaian kurikulum, ada sikap spiritual, sikap sosial, dan seterusnya, lengkap sip ya, sampai ya, pengayaan remedial dan seterusnya ya. Kemudian ada refleksi ya, seperti ini bisa kita isi. Refleksi berupa isian atau pertanyaan terhadap peserta didik. Kemudian lampiran-lampiran ini juga bisa kita isi ya, di sini dari isian ya, lampiran dari sini. Baik, itu Bapak Ibu guru yang bisa saya sampaikan ya, review update aplikasi all-in-one bisa dimanfaatkan untuk semua kelas dan semua mapel ya, di jenjang SMP ya. Mudah-mudahan aplikasi yang sangat kecil ini, yang isinya padat ya, super komplit ya, mudah-mudahan bisa jadi referensi dan bermanfaat bagi Bapak Ibu guru yang membutuhkan ya. Jangan lupa like, subscribe ya, share dan komen. Namun saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah subscribe. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.